Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pembahasan kita masih mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal perlawanan dari Peggy Setiawan dan kuasa hukum yang akan mengajukan proses pra-peradilan yang rencananya akan dilaksanakan pada esok hari Senin 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pada saat pra-peradilan nanti akan menguji keabsahan ditetapkannya tersangka Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Nah, pada pra-peradilan tersebut nantinya akan dipimpin oleh hakim tunggal, yaitu Hakim Eman Sulaiman. Dari kedua belah pihak, baik dari pihak penggugat, yaitu Peggy Setiawan dan kuasa hukum, kemudian juga pihak tergugat, yaitu penyidik dari Polda Jabar, sama-sama siap dalam menghadapi pra-peradilan nanti. Nah, masing-masing pihak sudah menyiapkan baik barang bukti maupun saksi sebagai penguat dari alibi mereka masing-masing. Tujuannya pasti untuk memenangkan persidangan tersebut. Di sisi lain, saksi kunci yang dianggap menjadi saksi utama dalam kasus tersebut yaitu Bapak RT dari tempat para terdakwa ini tinggal, yang menurut infonya bahwa pada saat kejadian para terdakwa ini berada di tempat Bapak RT tersebut, namun saksi tersebut tiba-tiba menghilang. Kembali ke persiapan proses pra-peradilan yang akan dilaksanakan besok, Kabid Humas Polda Jawa Barat yaitu Bapak Jules Abraham Abbas mengatakan bahwa pihaknya bersiap dalam menghadapi pra-peradilan yang akan dilaksanakan secara terbuka, termasuk dalam mengantisipasi kemungkinan adanya massa yang berkerumun pada saat proses persidangan berlangsung. Pihak kepolisian siap dalam menjaga situasi agar selalu kondusif, baik pada saat persidangan, sebelum maupun setelah persidangan. Hal ini diungkapkannya sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolda Jawa Barat. Menurut salah satu pakar hukum yaitu Bapak Hipnu Nugroho, dihubungi oleh pihak iNews dalam wawancaranya semalam, beliau mengatakan bahwa proses pra-peradilan ini adalah untuk menguji kekuatan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Proses pra-peradilan ini nantinya akan menguji alat bukti dan saksi yang dijadikan landasan pihak kepolisian dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai terduga pelaku pembunuhan Vina atau penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Sebelumnya, para kuasa hukum dari Peggy Setiawan menempuh jalur hukum dalam melawan ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Menurut kuasa hukum, penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka adalah banyak terjadi kejanggalan, dari mulai ciri-ciri DPO yang menurutnya tidak sesuai dengan ciri-ciri Peggy Setiawan yang ditangkap. Kemudian dari segi umur juga menurut kuasa hukum tidak sesuai dengan umur Peggy Setiawan yang ditangkap.
Dan yang terakhir adalah ciri-ciri DPO atau alamat dari DPO yang disebarkan oleh pihak kepolisian dengan alamat Peggy Setiawan yang ditangkap saat ini juga tidak sesuai. Atas dasar 3 kejanggalan tersebut, para kuasa hukum ini meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron sebagaimana yang di-DPO-kan oleh pihak kepolisian dalam pembunuhan kasus Vina tersebut. Nah, menurut Bapak Hipnu Nugroho, nantinya pra-peradilan ini akan menjadi ajang saling kuat dalam pembuktian Peggy Setiawan ini adalah benar tersangkanya atau bukan. Para kuasa hukum dan pihak penyidik Polda Jabar akan saling beradu bukti maupun saksi terkait dengan ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nantinya kasus ini akan menjadi semakin terang benderang, di mana yang selama ini menjadi polemik terhadap penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, apakah memang benar-benar bahwa Peggy ini merupakan pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu, ataukah nantinya persidangan pra-peradilan ini akan memenangkan pihak dari Peggy Setiawan beserta kuasa hukumnya, sekaligus membantah tuduhan dari pihak kepolisian bahwa Peggy Setiawan ini adalah pelaku dari pembunuhan Vina. Kita yakini masing-masing pihak memiliki alibi ataupun bukti-buktinya tersendiri terkait dengan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Dari pihak kepolisian pastinya tidak akan sembarangan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Apalagi ini levelnya adalah Polda yang kemungkinan dan yang pastinya sudah bekerja sangat berpengalaman, dan juga tidak kita ragukan lagi integritasnya maupun kualitasnya sebagai polisi. Di sisi lain, dari pihak pengacara juga meyakini bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Peron yang menjadi DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Patut kita nantikan proses persidangan dari pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Apalagi proses persidangan ini nantinya akan dilakukan secara terbuka sehingga pasti akan sangat transparan baik dalam memutus maupun dalam proses persidangannya. Kita nantikan proses persidangannya besok yang kemungkinan akan digelar sekitar pukul 9 pagi. Nah, ini pasti akan menjadi atensi tersendiri bagi publik yang memang sejak awal kasus ini viral, mereka cukup antusias dalam mengikuti kasus ini ya teman-teman. Nah, demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selalu kita doakan agar kasus ini segera terungkap dan yang salah harus benar-benar dihukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.